Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasaumin seperti puasa. Kasaumin seperti puasa atoko yang mampu siapa zusiba, artinya anak yang sudah itu ya, anak-anak sobi mumayyiz, mumayyiz. Kasaumin seperti puasa atau ko yang mampu siapa mumayyiz hu kepada saum. Jadi ini sudah mumayyiz ya. Yang mumayyiz yang sudah umur 10 tahun. Fa'innahu maka sesungguhnya sobi yu'maru diperintah siapa sobi bihi dengan puasa. Lisab'in karena 7 tahun, masuk 7 tahun. Jadi hukumnya berpuasa juga sama, cara melatihnya seperti sholat. Seperti sholat, 7 dikasih tahu, diperintahkan kalau umur 10 tahun baru ada semacam pendidikan, dididik dengan mungkin dicubit atau diapa. Wa yudrobu dan dipukul alaihi atas sobi li asrin karena 10 tahun. Li asrin karena 10 tahun. Kasolati seperti solat. Kasolati seperti solat. Wa hikmatu zalika dan utawi hikmahnya itu semuanya at-tamrinu itu adalah latihan. At-tamrinu itu latihan alal ibadati atas beribadah. Jadi maksud dan tujuannya kenapa diperintah umur 7 tahun dan kemudian sudah ada ada didikan supaya ini dipukul seperti yang kemarin. Jadi memukul yang ghairu mubarrih, memukul yang tidak membahayakan, yang sifatnya ini adalah sifatnya pendidikan, mendidik, sifatnya adalah mendidik. Alal ibadah atas ibadah, jadi mereka adalah dilatih untuk beribadah. Liyata'awwada agar supaya membiasakan siapa sobi kepada ibadah. Jadi maksud dan tujuannya adalah anak-anak itu supaya terbiasa untuk melakukan ibadah. Falayatruku maka tidak meninggalkan siapa sobi kepada ibadah. Falayatruku maka yatrokuha maka tidak meninggalkan siapa sobi kepada ibadah. Wabahasa dan membahas atau wabahasa dan membahas siapa al-Adra'iyu Imam Adra'i. Wabahasa dan membahas siapa al-Adra'iyu Imam Adra'i fi kinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain. Fi kinnin di dalam budak saghirin yang kecil, kafirin yang kafir. Natoko yang mengucapkan bisyahadataini dengan 2 syahadat. Anau sesungguhnya kinin sogirin tadi yu'maru diperintahkan siapa kinin sogir nadban hale sunnah bisolati dengan solat wasaumi dan puasa. Jadi kalau ada budak ini kalau zaman dahulu, sekarang tidak ada. Budak yang seperti ini juga diajarkan kebaikan, diajarkan untuk berbuat baik. Wabahasa dan membahas alaihima di atas keduanya. Wabahasa alaihima atas kedua min ghairi dorfin dengan tanpa memukul. Liya'lafa supaya senang siapa sogir anak kecil tadi
kinin sogir tadi al khaira pada kebaikan, al khaira pada kebaikan ba'da bulughi setelah baliknya kinin sogirin. Wa in aba dan walaupun tidak tepat apa wa in aba dan walaupun tidak tepat apa al qiyasu apa qiyas. Kalau bahasa Jawa itu lumuh atau tidak pas. Wa in aba dan walaupun tidak tepat atau mencegah apal qiyasu apa qiyas. Qiyas dalam hal ini tidak menggunakan itu. Jadi kalau memang masih kinin sogirin tadi ya, kinin sogirin tapi itu intaha selesai. Apa zalika itu semuanya? Apa zalika itu semuanya? Apa itu semuanya? Qiyas tidak mau gitu. Tidak mau digunakan qiyas di sini, tidak tepat. Apa intaha selesai sampai di sini. Wajib dan wajib aidan begitu juga. Maksudnya wajib ini untuk siapa? Aidan begitu juga itu wajib atas wali orang tua. Wajib dan wajib aidan begitu juga wajib atas wali orang tua bagi anak-anak. Alaman atas seseorang marro yang telah lewat apa nahyu apa pelarangannya ma'anil muharramati dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi wajib pula bagi orang tua, ini kan wajib. Kalau kemarin wajib untuk mengajarkan sholat umur 7, 10 tahun ada tata caranya. Begitu juga orang tua wajib di sini ya, wajib mengajari juga perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi sudah dimulai sejak umur 7 tahun, umur 9 tahun dilatih untuk tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini orang tua yang penting ini orang tua punya tanggung jawab. Perhatikan, orang tua ini adalah anak-anak itu adalah titipan Allah. Anak-anak itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang dititipi oleh Allah harus memanage, harus memplanning anak-anaknya supaya bisa mengikuti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilatih perkara-perkara yang dilarang oleh agama itu apa? Nah, kalau tadi bagaimana bisa menjalankan sholat umur 7, umur 10. Begitu juga hal-hal yang dilarang oleh agama. Dilarang mencuri, dilarang perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Itu sudah dilatih sejak dini, sejak kecil. Anak itu harus dilatih, dididik seperti ini. Wa ta'limuhu dan mengajarkannya. Wa ta'limu dan mengajarkan sobi al-wajibati pada beberapa yang diwajibkan. Jadi ini tanggung jawab orang tua. Jadi kalau ada anak kecil kok masih melanggar perintah-perintahnya Allah ya, melakukan dosa-dosa, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, maka dosanya dibalikan kepada orang tua. Tapi begitu juga kalau anak-anaknya menjadi anak-anak solehah beramal baik, maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Min sa'ir syara'id wa nahwiya dan sepadanya wajibat. Min sa'ir syara'i daripada selebihnya beberapa syariat-syariat agama az-zahirati yang nampak, az-zahirati yang jelas. Walau sunnatan dan walaupun itu perkara sunnah. Walau sunatan dan walau kana sunnah, walaupun adanya syara'i tadi itu sunnatan itu sunnah. Walau kana walaupun ada syara'i itu kasiwakin seperti siwak. Wa amara dan perintah. Wa amara dan perintah siapa walihu kepada sobi
Bidzalika dengan itu semuanya. Wala yantahi tidak selesai apa wujubuma apa wajibnya perkara marro yang telah lewat apa ma'alaman atas seseorang marro yang lewat siapa man illa bibulughihi kecuali dengan baliknya sobi. Nah, ini tidak usah diperintah-perintah kalau sudah balik. Illa bibulughi kecuali sudah baliknya sobi. Rosidan halih pintar. Jadi kalau sudah anak itu sudah balik, sudah dibekali sejak kecil, kalau sudah balik sudah tidak usah diperintah. Dia punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah SWT, ya. Fa ujratu ta'limi maka utawi ongkos belajarnya sobi zalika pada itu semuanya. Untuk bisa sholat harus tahu ilmunya sholat. Mau wudhu harus tahu ilmunya wudhu, dan ini perlu ada guru. Mau baca Al-Quran harus ada guru yang mengajarkannya. Mau belajar tafsir harus ada yang mengajarkannya. Mau belajar hadis harus belajar. Mau belajar fikih harus ada guru yang. Nah, ini semuanya Al-Quran seperti baca Al-Quran wal adab dan adab tata krama itu fi mali di dalam hartanya sobi. Jadi yang pertama diambil dari mana? Jadi uangnya anak sobi itu. Jadi katakanlah kalau kita punya anak ini sudah punya warisan, kira-kira warisannya ini, itu yang digunakan untuk biaya untuk anak-anaknya tadi. Nanti kalau memang tidak ada summa ala abih, lantas atas kedua orang tuanya sobi. Jadi kalau sudah tidak punya, kalau tidak punya berarti memang tanggung jawabnya bapaknya. Summa ala ummih, lantas atas ibunya sobi. Summa ala ummih, lantas atas ibunya sobi. Tanbihun, ini ada pengingat. Zakaro menyebutkan siapa As-Sam'ani, Imam Syam'ani fi zaujatin soghiratin, di dalam istri soghiratin yang masih kecil. Kalau ada orang yang punya istri masih kecil, zati abawain, yang punya kedua orang tua. Jadi punya istri kecil yang masih punya orang tua. Anna wujubama, sesungguhnya wajibnya perkara. Anna wujubama, sesungguhnya wajibnya perkara. Marro yang telah lewat apa? Ma alaihima atas. Alaihima atas abawain. Jadi kewajibannya perkara tadi itu adalah wajibnya adalah kepada kedua orang tua. Kalau ada istri kecil tapi masih punya orang tua, maka kewajiban pendidikan, kewajiban mengajari itu pertama masih kepada orang tuanya. Fazauju, lantas suami. Jadi suami itu tingkatan kedua. Suami untuk mengajari tata krama, adab, ngaji, bisa ngaji dan sebagainya, itu adalah tahapan kedua. Kalau istrinya kecil masih punya orang tua, kalau istrinya masih belum balik, ini kalau ini umpamanya kasus ini kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, umurnya sudah harus cukup, berarti dia sudah balik. Ini kasusnya kalau memang ada yang seperti itu, maka kewajiban kepada orang tua. Maka ini harus yang penting ini, orang tua itu yang harus dicatat benar-benar. Orang tua itu wajib hukumnya anak-anaknya dididik, dilatih, diberi bekal ilmu agama yang cukup. Itu kewajiban bagi orang tua. Kalau ada orang tua membiarkan anak-anaknya enggak belajar agama dengan sungguh-sungguh, itu dosa tetap pada orang tua. Kalau ada anak sampai balik kok enggak bisa ngaji, maka dosa buat orang tua. Kalau ada anak tidak bisa mengerti tentang ilmu tauhid, dasar-dasar tauhid seperti sifat wajib 20, sifat mukhalnya Allah, sifat wajibnya para rasul, mukhalnya para rasul, jaiznya para rasul, maka itu yang dosa adalah orang tua. Kalau ada anak kok tidak ngerti agama, masih jauh daripada agama, untuk tidak melakukan, maka dosa buat orang tua kalau tidak mendidik anak-anaknya itu.
maka hukumnya itu wajib. Ini hukum wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Kalau wajib itu hukumnya kalau tidak dilakukan itu berarti dosa. Anaknya apa itu jauh daripada agama, apalagi sampai meninggalkan sholat, apalagi melakukan maksiat, itu yang dosa orang tuanya. Dosa kiriman terus menerus. Orang tuanya santai-santai dapat kiriman dosa dari anak-anaknya, karena anak-anaknya bodoh, karena anak-anaknya tidak bisa mengamalkan agama ini. Hati-hati, anak itu titipan, betul? Kalian itu titipan apa enggak? Siapa yang menitipkan? Siapa yang menitipkan kalian? Allah. Orang tua itu hanya dititipi, orang yang mendapatkan titipan. Yang menitipkan siapa? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan kalian? Orang tua kamu bisa enggak buat hidung aja? Yang bikin siapa? Orang tua kamu bikin telinga bisa atau tidak? Bikin rambut bisa tidak? Semuanya ciptaan Allah Subhanahu. Harus difahami itu, harus difahami. Jangan orang tua semau gue, ya. Jangan orang tua semau-mau. Harus maunya. Kalau memang berkaitan dengan anak, harus maunya yang menitipkan itu bagaimana? Allah maunya apa untuk kita? Maunya Allah untuk kita itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas apa manusia diciptakan itu dengan maksud dan tujuan yang sangat luar biasa, mulia, yaitu agar supaya menjadi hambanya Allah. Bukan menjadi hambanya dunia, bukan menjadi hambanya hawa nafsu, bukan menjadi hamba apa itu nafsu-nafsunya, tapi menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi hambanya Allah perlu punya ilmu, harus punya ilmu. Itu yang harus difahami. Ya, paham apa paham? Ya Allah, ini harus paham ini perkara-perkara seperti ini. Jadi orang tua diberi tugas, diberi amanah. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan apa ini? Wa qadiyatu dan utawi hukumnya zauj itu wujubu darbiha, itu wajibnya memukul istri yang kecil yang untuk dalam pendidikan. Jadi ini dalam rangka pendidikan. Mukulnya di sini ini mukul dalam rangka pendidikan. Jadi bukan mukul yang sembarang-sembarang itu. Mukul katakanlah pakai apa itu lidi, apa mukul yang sekiranya tidak membahayakan. Mukul di pantatnya atau apa begitu ya. Itu dididik kalau punya istri yang masih kecil dalam pendidikannya itu tadi. Walau fil kabirah dan walaupun kalau sudah besar, walaupun ada istri fil kabirah di dalam waktu besar. Walaupun besar tapi kok belum benar, belum punya istri besar, males sholat, istri besar tapi masih suka melakukan maksiat, suami punya tanggung jawab. Ini berkaitan kalau istri, suami punya tanggung jawab yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah, yang akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya nanti hati-hati. Seorang suami membiarkan istrinya jauh daripada agama, maka suaminya akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi jangan sembarang saja. Makanya harus bisa anak-anak ya, ke depan kalau kalian sudah waktunya nikah. Yang enak nikah itu kalau sudah punya suami soleh, istri solehah. Artinya sudah tahu jalannya hidup, maksud tujuannya hidup kita itu apa, sudah enak. Tapi kalau menikah kemudian yang blank, salah satunya blank, yang laki-laki tidak punya tanggung jawab agama dengan baik, istrinya tidak punya tanggung jawab agama, aduh ini kacau yang seperti ini ya. Maka oleh karena itu harus diupayakan. Ini masalahnya berkaitan macam-macam. Orang tuanya tidak punya mendidik yang baik, atau juga membangun keluarga tidak baik juga akhirnya.
Sampai mana? Autor buah. Walau kama sebagaimana perkara sarraha menjelaskan dengan mas siapa Jamalul Islam Syekh Jamalul Islam Al-Bazari, yaitu yang disampaikan oleh Syekhul Syekh seorang ulama Syekh Jamalul Islam Al-Bazari. Qala berkata Syekhuna guru kami, wahwa adapun ini itu zahirun itu jelas. Illam yakhsha illam yakhsha jika tidak takut, illam yukhsha jika tidak ditakutkan apa nuzuzan, apa nuzuzan itu pure, coro Jawa bahasanya itu pure itu kabur nuzuzan itu kabur. Kalau memang kemudian dengan dididik itu istrinya bisa ikut, makanya juga harus punya seni cara mendidik istri ya. Jangan sampai terus sembarang kok kamu udah sholat ya, udah sholat langsung kamu cambuk. Oh, lihat kira-kira ini kabur apa istri kamu ini. Kalau kira-kira kabur ya pelan-pelan dulu ya, harus pelan-pelan dulu sholat dek ya, sholat itu gini terangkan dulu, jangan main kasar tapi tidak pernah mendidik, tidak pernah kasih tahu, ini kacau juga ini. Makanya harus dikasih tahu dulu, dididik dulu, dikasih, jadi otaknya dibekali dulu, baru kemudian supaya bisa mengikuti hukum-hukumnya Allah SWT. Wa atlaqo dan memutlakan siapa Az-Zarkasi, siapa Imam Zarkasi an-nadba pada kesunahan. Jadi hal yang begini, yang seperti ini adalah mutlak dalam kesunahannya. Wa awal wajibin dan utawi awalnya kewajiban hatta alal amri sehingga atas perintah bisolati dengan solat, kama sebagaimana perkara qalu berpendapat siapa mereka para ulama alal abai atas orang-orang tua, suma alaman atas seseorang marro yang telah lewat apa ta'limuhu apa mengajarkannya mumayyiz, apa ta'limuhu apa mengajarkannya al mumayyiz. Ana nabiyana sesungguhnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa dilahirkan, bu'isa diutus siapa nabi di Makkah, di kota Makkah, wa wulida dan dilahirkan siapa nabi biha di kota Makkah, wa dufina dan dimakamkan siapa nabi bil Madinah di kota Madinah, wa mata dan meninggal siapa nabi biha di kota Madinah. Artinya itu kita melihat dalam hal ini itulah Rasulullah berjuang, Rasulullah mendidik, Rasulullah mengajarkan, Rasulullah menyampaikan risalah-risalahnya Allah. Itu sejak dari Mekah perjuangan beliau sampai kemudian wafat di kota Madinah, itu adalah dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai umatnya tinggal melanjutkan tugas-tugas menyampaikan, menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar risalah Allah ini sampai dan diamalkan oleh seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.